Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Al-Ifk, fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dalam menghadapi Bani Musthalib, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut serta dalam pertempuran. Lalu setelah pertempuran itu berakhir, ketika rombongan kaum muslimin dalam perjalanan pulang menuju Madinah, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di saat rombongan kaum muslimin sedang melepas lelah, Aisyah yang ditemani oleh beberapa muslimah pergi ke suatu tempat untuk suatu hajat. Kemudian ketika Aisyah telah kembali ke haudaj miliknya, ia menyadari jika perhiasan yang dipinjamnya telah hilang. Aisyah merasa bersalah karena telah lalai menjaga perhiasan itu. Maka beliau pun kembali ke tempat tadi guna mencari perhiasan tersebut. Namun di saat Aisyah sedang pergi, rombongan kaum muslimin mulai berangkat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan orang yang bertugas mengurus haudaj tidak menyadari jika haudaj itu kosong tanpa ada Aisyah di dalamnya. Memang ketika itu Aisyah masih remaja dan berat tubuhnya masih ringan, sehingga terkesan sama saja. Hampir tidak ada bedanya apakah Aisyah ada di dalam atau tidak. Hal ini karena beratnya haudaj tersebut. Dan saat Aisyah telah kembali dari mencari perhiasannya yang hilang, maka ia pun kaget karena rombongan telah pergi tanpa membawa dirinya. Mereka telah meninggalkanku, tapi kurasa mereka pasti akan kembali menjemputku lagi. Jadi mungkin sebaiknya aku menunggu di sini saja. Lama telah menunggu namun rombongan tak kunjung datang menjemput. Hal tersebut hingga membuat Aisyah tertidur. Aisyah baru terbangun setelah mendengar seseorang berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Pengucap itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofwan bin Mu'attal. Seorang sahabat yang memang mengenal Aisyah sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengucapkan satu kata pun selain istirja karena menghormati istri Rasulullah. Sofwan menunjuk untanya dan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha menaikinya. Kemudian Sofwan berjalan menuju unta tersebut hingga keduanya berhasil menemui rombongan. Sejak peristiwa itu, rumor buruk mulai disebarkan oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay kembali berulah dengan menyebarkan berita bohong tentang kejadian antara Aisyah dengan Sofwan. Hei kalian semua, dengarkan berita ini. Bahwa istri Rasulullah Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Tolong sebarkan berita ini ke lainnya. Mereka harus tahu keburukan hati Aisyah yang sesungguhnya. Begitulah cara Abdullah bin Ubay melakukan kejahatannya. Seolah ia tidak pernah jeram menyerang umat muslimin. Namun kali ini perbuatannya telah melampaui batas sehingga menyakitkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Abdullah bin Ubay, terdapat juga orang-orang yang membantu menyebarkan berita bohong itu ke seluruh penjuru Madinah. Antara lain mereka adalah Mistah, Hasan bin Sabit, serta Himnah binti Jahis. Mereka membicarakan isu negatif itu walau tidak secara tegas menyatakan bahwa isu itu benar. Sedangkan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sangatlah sulit. Pada mulanya beliau memilih untuk diam dan tak menghiraukan berita tersebut. Tetapi lama-kelamaan beliau membuka diri dan bertanya pada sahabat-sahabat terpercayanya. Aku sungguh tidak mengerti tentang berita ini. Apakah kalian ada yang mengetahui kebenarannya, wahai sahabat-sahabatku? Seorang sahabat Usamah bin Zaid menjawab, "Saya tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali hal-hal yang baik, wahai Rasulullah." Ali bin Abi Thalib yang melihat kerisauan Rasulullah pun berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersempitmu. Perempuan banyak selain dia. Kalau engkau bertanya kepada pembantu wanita yang di rumah, yakni Burairah, dia akan menjawab yang sebenarnya." Kemudian Rasul pun memanggil Burairah. Setelah Burairah datang, Nabi bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakanmu atas diri Aisyah?" "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, kalau ada sesuatu yang kulihat dari kekurangannya, maka tak lain kecuali bahwa dia masih remaja.
Dia tertidur ketika menjaga bulir gandum keluarga, sehingga kambing datang memakannya. Di tengah kebimbangannya, rupanya ketika itu di benak Rasulullah SAW mendadak terpikirkan Abdullah bin Ubay. Kemudian Nabi mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Wahai kaum muslimin, siapakah yang dapat membenarkan sikapku bila aku membalas kelakuan buruk yang ditimpakan orang kepadaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui menyangkut keluargaku kecuali kebaikan. Orang-orang ada yang menyebut nama seorang lelaki. Aku pun tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Dia tidak pernah masuk dan melihat keluargaku kecuali bersamaku. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz, tokoh Ansor dan juga pemimpin suku Aus, bangkit dan berkata, Tunjukkanlah saya wahai Rasul, jika orang itu dari suku Aus, maka saya yang akan memenggalnya. Dan kalau dia dari kalangan saudara-saudara kita, suku Khazraj, maka apapun yang engkau perintahkan akan kami laksanakan. Ucapan dari Sa'ad bin Mu'adz ini tampaknya telah membuka kembali luka-luka lama di hati mereka yang pernah terlibat dalam perang antara suku Aus dan Khazraj di masa lalu. Sehingga Sa'ad bin Ubadah yang merupakan pemimpin dari suku Khazraj pun bangkit dan menyanggah Sa'ad bin Mu'adz. Demi Allah, engkau tidak akan mampu melakukannya. Kemudian situasi semakin memanas ketika Usaid bin Khudair, anak dari pamannya Sa'ad bin Mu'adz, berdiri menantang Sa'ad bin Ubadah. Kami akan mampu membunuhnya. Setelahnya kedua suku itu bertengkar dan nyaris kembali kepada kebiasaan masa jahiliyah. Rasulullah SAW segera menenangkan mereka sehingga suasana kembali tenang. Kehebohan yang terjadi di tengah penduduk Madinah tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Istri tercinta Rasulullah ini hanya merasakan bahwa Rasulullah bersikap tidak biasanya terhadap dirinya. Aisyah tidak mendapatkan kehangatan Rasul atau canda beliau yang selama ini dirasakannya. Padahal ketika itu Aisyah sedang sakit. Sakitnya ini menjadikannya juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan banyak orang di luar rumahnya. Hingga pada suatu malam, Aisyah keluar rumah bersama ibu Mistah untuk suatu hajat. Dan kebetulan saat itu Mistah datang menemui ibunya. Dan ia pun dimaki oleh ibunya akibat dari perbuatan buruknya yang ikut menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Celakalah engkau Mistah! Ketika itulah untuk pertama kalinya Aisyah mendengar berita bohong tersebut melalui apa yang diceritakan oleh ibu Mistah dari perbuatan anaknya. Aisyah pun kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menemui ibunya. Wahai Rasulullah, aku hendak menemui ibuku. Boleh engkau mengizinkanku pergi? Maka setelah Rasulullah izinkan, Aisyah pun pergi menemui ibunya. Ketika bertemu ibunya, ia lantas bertanya, Ibu, apakah orang-orang membicarakan hal-hal buruk tentangku? Anakku, tenanglah. Demi Allah, hanya sedikit perempuan cantik yang memiliki suami yang mencintainya dan memiliki beberapa madu yang luput dari gangguan. Subhanallah, alangkah mengherankan mengapa orang-orang membicarakannya. 2 malam Aisyah menangis tanpa henti dan akhirnya Rasulullah SAW datang menemuinya. Aku telah mendengar menyangkut dirimu tentang ini dan itu. Kalau engkau tidak bersalah, Allah akan menyatakan kebersihanmu, dan jika engkau melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah. Karena seseorang yang mengakui dosanya, lalu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Mendengar itu bercucuran air mata Aisyah sambil ia berkata, Aku tahu Rasul telah mendengar berita itu sehingga telah mantap di hati ayah, ibu dan Rasul. Lalu semua membenarkannya. Maka jika aku berkata, aku bersih dari tuduhan itu dan Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah, semua tidak akan mempercayaiku. Sedang kalau aku mengaku tentang sesuatu yang terjadi, sedang Allah mengetahui bahwa aku tidak melakukannya, kalian akan mempercayai pengakuanku. Demi Allah, aku tidak menemukan satu teladan yang baik kuucapkan kecuali ucapan ayahnya Nabi Yusuf. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya.
Ketika Aisyah berpaling dari Rasul, saat itulah Rasul menerima wahyu yang membersihkan Aisyah dari tuduhan keji itu. Beban berat yang dipikul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebulan lamanya akhirnya terangkat. Ketika itu beliau tersenyum. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Hai Aisyah, Allah telah menyatakan bahwa engkau tidak bersalah." Demikian peristiwa Hadisul Ifk atau peristiwa berita bohong. Sejak itu terbukalah kedok Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kaum munafik di tengah-tengah umat Islam. Ia pun akhirnya dikucilkan dan dikecam oleh kaumnya sendiri. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, sikap Rasul dalam menghadapi berita yang belum diketahui kebenarannya patut kita tiru. Beliau tidak langsung menerima mentah-mentah berita itu. Beliau juga tidak menuduh dan memarahi Aisyah, tetapi beliau bertanya lebih dahulu kepada orang-orang terpercaya untuk mencari kebenarannya. Kedua, sikap Aisyah pun sangat terpuji. Beliau tidak marah, tetapi hanya menyampaikan keluhan, lalu menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ia tetap optimis pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.